Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsul ay awil mamsuh. Wa 'adamul mani'i lan ora nonone perkara kang nyegah min wusulil ma'i saking tumekane banyu ilal maghsuli maring perkara kang den basuh ai awil mamsuhi atawa perkara kang den usap. Nisbate wudu kan ada yang diusap atau nisbate ketika wudu menggunakan khuf itu kan ada yang diusap, gak dibasuh. Contohnya manik yang bisa mencegah air sampai ke anggota wudu ataupun mandi kasyam'in koyodene lilin wa aini hibrin lan kahanane mansi tinta wa hinnain lan pacar henna ya henna. Jadi diantara syarat-syaratnya bersuci, entah itu mandi ataupun wudu, di samping kemarin dijelaskan yaitu Islam dan juga tamyiz. Yang ketiga adamul mani' min wusulil ma'i ilal maghsul. Dalam anggota tubuh kita yang dibasuh ketika mandi ataupun yang dibasuh ketika wudu ataupun yang diusap ketika wudu, karena dalam wudu ada yang dimamsuh yaitu ras ya, wamsahu biruusikum, karena kepala diusap tidak dibasuh. Jadi kalau seumpama ketika berwudu ada mani yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh, maka wudunya tidak sah, mandinya tidak sah. Jelas ya? Tidak. Lah contoh mani itu penghalang. Mani itu apa? Penghalang. Mani'un, penghalang. Contohnya mani yang menjadi penghalangnya air untuk sampai ke anggota wudu ataupun mandi seperti apa? Kasyam'in wa aini hibrin wa hinain. Seperti lilin. Ngerti lilin sampean? Lilin itu kan ketika dibakar netes di kulit, itu kan langsung nempel dengan kulit ya. Nempel dengan kulit. Atau lem, katakanlah lem atau lilin. Itu termasuk penghalang. Jadi ketika akan berwudu dihilangkan dulu ini lilin, dibersihin lilin ini supaya air nanti sampai ke kulit. Ataupun ainil hibir, ainnya tinta, hibir itu tinta. Jadi bukan bekasnya ya, ainnya. Ataupun henna sebelum henna itu kering, ainnya henna itu masih menjadi penghalang. Lah nanti kalau seumpama bukan ainul hibri, tapi hanya bekas tintanya, bekas nopone tinta atau bekas henna, wis diilangi aine, wis ilang aine, kan tersisa gambarnya atau tersisa apa istilahnya ukiran ataupun ya henna walhasil ya henna. Itu bagaimana? Bi khilafi mujarradi launihima. Bedane kelawan mligine warnane hibr ataupun henna. Ketika hanya warnanya saja, bekas warnanya, hennanya sudah gak ada, hibirnya sudah gak ada, tinggal tersisa warnanya. Airnya sudah hilang, tinggal warnanya.
itu tidak menjadi penghalang, tidak menjadi penghalang. Lah, dhabitnya seperti apa untuk membedakan mana itu bekas dan mana itu ainiyahnya? Dikatakan ain yang bisa menjadi penghalang ataupun bekas yang tidak menjadi apa? Penghalang. Membedakannya seperti apa? Ini perbedaannya. Bihaitsu la yata napa? Tahallalu. Ada yang pakainya shad. Yatahassalu. Enten cetakannya yatahassalu. Di ibarat lain pakainya yatahassalu soalnya. Bukan yatahallal tapi yatahassalu. Menjadi hasil. Enaknya emang yatahassalu. Jadi ngono maknanya ya. Bihaitsu la yatahassalu, berarti niku shad ya, yatahassalu teng ibarat lain yatahassalu bukan yatahallal. Kelawan sekirane dadi hasil bil hatti kelawan dikerok, masalan kelawan umpamane apa syai'un suwiji-wiji. Jadi gini, kalau sekiranya dikerok kok masih menghasilkan sesuatu, maka disebut ain. Jelas nggak? Artinya berarti menghalangi air. Tapi kalau sekali dikerok tidak ada yang terkelupas, berarti itu laun yang mana tidak menjadi penghalang air. Paham nggak tuh? Jelas ya? Cat, coba cat di make cat. Cat itu kira-kira tinggal nasi, anak airnya apa harus metu? Dikerok kasih menghasilkan apa istilahnya ya kan dikerok kan asiana jirime kan asiana ya asiana jirime sing lembutnya gula berarti masih menjadi penghalang, itu pun tinta ketika dikerok masih ada yang terkelupas penghalang, tapi kalau itu sudah menjadi launnya saja bukan menjadi apa penghalang. Boleh kan kata sedikit nggih, napa namine? Pengantin kan nggo enak biasanya. Ya. Pengantin nggo enak. Adusnya primen kan pengantin mesti adus. Nah, sing satu dari pengantin ya. Bukan menjadi penghalang, tidak masalah. Itu enak ya, enak. Enak. Iya, henna itu ada dua macam. Henna ada dua macam. Ada henna yang litazin atau lizinah. Ada henna yang tujuannya bukan litazin tapi litar kitazin. Contohnya seperti apa? Nih, perhatikan. Anggar pengantin ngangge henna tujuannya untuk apa? Untuk tazyin, memperindah, mempercantik diri di depan suami, bukan depan orang lain, di depan apa? Suami supaya terlihat indah. Jadi ini sebagai bekas santriwatunya ben orangnya ketutupan dinginnya aneh-aneh. Jadi dia ya kan. Ya kan santri kan biasanya korengan nggih, biasanya kan anak korengan mestilah ya. Lah itu supaya tidak terlihat kan kesan pertama kan ya supaya terlihat istimewa lah ya. Jadi bilang orang katon apa itu gampang kok katon bekas koreng ketika wis dari pengantin lawas lah orangnya sing anyar dijaga dingin. Bagaimana? Diukir dengan henna. Itu lizina. Dapat pahala ketika tujuannya adalah apa? Zina atau berhias di depan suami. Jelas apa tadi? Paham ya? Iya. Tapi jangan diniatkan untuk orang lain. Kalau menggoda orang lain itu haram, jadinya haram. Lah, si nomor kali enten henna tujuannya adalah menghindari zina. Contohnya apa? Contoh zina niku bukan zinatin atau zinatan tazyin, memperhias diri. Contohnya ketika perempuan ihram. Perempuan apa? Ihram. Wong wadon nek haji atau umroh itu kan tangannya wajib dibuka, wajahnya wajib dibuka, haram ditutup wajahnya. Hukumnya haram.
Seperti halnya laki-laki ketika ihram haji atau umrah haram nganggo peci. Nganggo peci hukumnya haram. Menutup kepala hukumnya apa? Haram ketika muhrim. Jadi copot peci dicopot. Apane imamah boten angsal, harus terbuka. Wong lanang sirai dibuka, wong wadon wajahnya dibuka. Harus diilharkan, diperlihatkan, tidak boleh ditutup. Paham nggak boten iki? Lah, kalau seumpama ada perempuan yang memang di situ bari'atul jamal. Apa ya bari'atul jamal niku ya kecantikannya sempurna. Ya kecantikannya sempurna yang menjadikan nanti bisa mengganggu ibadah orang lain. Wong sing padha ihram lintune terganggu akhirnya orang konsentrasi maring ibadah ya, tapi karena ada godaan. Itu bagaimana? Sunnah bagi perempuan tersebut antatakhaddoba nganggo hena, nganggo pacar. Nganggo napa? Pacar. Tapi yang dimaksud pacar di sini, hena di sini dalam bab ihram bukan hena yang ada pada pengantin yang ditazin. Bukan berarti kemudian perempuan tersebut ketika ihram dihias tangannya kembang-kembang ya, gambar kembang, gambar iwak, gambar berang-berang alhasil nggih. Tidak seperti itu. Wajahnya juga sunnah di hena, bukan kok digambari macam-macam boten. Tapi henanya rupa takmiman. Bagaimana caranya? Digosok tangannya supaya tangannya warnanya kuning. Begitu wajahnya digosok supaya warnanya apa? Jadi kayak wong sing bar nganggo kunir. Angger wong bar gosok kunir, tangannya warnanya apa? Kuning. Sama. Itu pun wajahnya itu. Jadi sunnah seperti itu. Jadi karena tidak bisa menutup dengan kain, nggak bisa haram hukumnya, maka supaya tidak menjadikan fitnah, sunnah bagi perempuan untuk memakai henna ketika ihram, tapi henanya bukan henna zinah, tapi justru henanya litarkiz zinah. Dengan cara apa? Ditakmim, dilebur kabeh tangan. Jadi wong delok ya terus bakul jamu kayak kan sing kok ya. Ada orang tertarik sing kok. Ya delok raine di kuning-kuningi nganggo henna, dan kayak mak lampir. Kan akhirnya betul tidak tertarik ya. Dan akhirnya dia fokus untuk ibadah, fokus kepada ibadah tawafnya, tidak tertarik kepada perempuan yang sedang ihram. Jelas ya, ini masalah henna. Akhirnya bahas henna. Bon, wasayalanu lan miline banyu. Di antara syarat-syaratnya lagi adalah air tersebut air yang mengalir. Ketika dibasuh maksudnya ya, ketika dibasuh airnya mengalir. Jaryanul ma'i tegese miline banyu alal udwi ing atase anggota, ing atase tubuh. Baik ketika mandi ataupun ketika wudu. Wa illam yataqattar senajan ora netes apa banyu. Jadi banyu digebyur ora netes. Si ora netes bisa ada ora netes. Linahwi tasyarrubil mahal krana supadane nyirepe panggonan. Jadi ana wong wudu banyune mboten netes. Jadi wudu ki banyune mresep maring jero. Digebyur banyu mresep maring jero. Ya bukan enten sing kados niku nggih. Bukan. Nek Kanjeng Nabi kados mekaten, Pak. Kanjeng Nabi niku banyune mresep. Jadi napa nggih? Mereka tidak rela untuk berpisah dari badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyu ki kepengin nempel terus nang Kanjeng Nabi, orang pengen pisah. Makanya kan Rasulullah cukup berwudu hanya dengan air 1 mud saja, 1 gelas kecil ya cukup. Karena banyunya begitu dicipratan maring wajah niku langsung pengennya ngerasakan wajah Kanjeng Nabi kabeh yang belum tersentuh air. Jadi banyu ki pengennya mana-mana jadi ben kerasa kabeh. Jadi meresep. Nggih, nggih. Bukan ana tapi nggih. Niki mulane wa illam yataqattar tetap tidak menjadi masalah. Banyak orang netes, orang mili netes, orang hilang, digebyur kok, kemudian meresep, bukan masalah. Sementing enten sayalan. Fala yakfi mongko ora cukup, apa ayyamusa yen to ngepok hu ing udwun
Opo alma'u banyu bila jaryanin kelawan tanpa mili, tanpa ngalir. Li'annahu krono setuhune masul ma' bila jaryan iku la yusamma ora den arane apa masul ma' bila jaryan ora den arane ghuslan ing basuhan. Ya tidak dinamakan basuhan. Mulane wa min madhab sepakat artinya seperti ini ya, seperti ini. Contohnya seumpama air yang ada pada kain, air yang ada pada kain, kok ditempelaken kainnya kan teles, kainnya teles karena sudah terkena air. Ditempelan tangan dinete wudu mboten saged. Tidak bisa ya, tidak bisa, harus karena tidak ada jaryun, tidak ada jaryanul ma. Bikhilaf kalau soma dalam mamsuh tak cukup, dalam mamsuh meskipun tidak ada gerakan pun cukup karena di situ yang dimaksud daripada mamsuh adalah usulul balal. Dan awang wudu aja kita tangannya ditelesi, tempelna. Ini cukup. Meskipun tidak harus seperti ini cukup. Jadi itu cukup. Atau satu tempelan, ini cukup. Mulane wa min sama lan saking arahe mengkono-mengkono la yakfi ayyamus sahul ma bila jaryan lam yajus ora menang ora oleh apa al ghuslu apa basuh atus ataupun ghusl wudu bitsalji kelawan es wal bardilan embun illa inzaba angin yentoh ngamili atau ajur opo salet wal barat alal udwi ingatase anggota afada dzalika Muhammad al-Kurdi awi faidah yang mengkono-mengkono wa min thamma sapa Muhammad al-Kurdi naklan halenukil an syarhil ubab sang kitab syarhul ubab. Jadi gini, es batu salet itu es batu ya, es batu yang sudah dingin, yang dingin, yang sudah dingin. Seseorang seumpama berwudu menggunakan es batu, bagaimana hukumnya? Es batu kan air, ya batu es kan itu kan air. Atau seumpama salju, katakanlah salju yang ada di, ya salju di sini kan nggak ada salju ya. Salju itu kan ketika mencair meleleh menjadi air. Ketika masih dalam keadaan berupa salju, berupa apa namanya itu es batu, salju masih berupa salju, digunakan wudu nggak bisa. Meskipun itu air, meskipun itu apa? Air. Jadi ma'un nazala minas sama termasuk di antara ma'us salji, air salju. Tapi ma'us salji nggak bisa langsung digunakan untuk berwudu. Kapan bisa digunakan? Idza dzaba, ketika mencair. Ya sampean jukut salju nang ember, angger masih dalam keadaan salju, dienggo wudu mboten saged, digosok-gosok mboten saged. Tidak sah. Atau digunakan untuk gebyur niati adus mboten saged. Meskipun itu air. Paham mboten iki? Tapi ketika dibiarkan kemudian mencair, salju nang ember dadi banyu, nggo wudu nembe oleh. Paham mboten? Wudu nembe angsal. Ya wudu atau nggo adus nembe angsal. Jadi illa in dzaba, maka boleh sudah digunakan untuk berwudu ataupun mandi. Saat ini kita banyu kepenak ya, terus model-model nang kita pun. Banyu pirang-pirang, Allah paling banyu pirang-pirang Indonesia, terlebih di Jawa nih banyu orang kurang. Disedot terus ya orang tank, sedot terus orang tank. Iya. Anak terus. Kalinya perpek. Ya, kalinya perpek. Pirang-pirang banyu mboten kurangan. Kalau niku ingin mikir terus sepakat, ya mikir terus sepakat. Kalau niku tenggeyo gadah sumur bor.
Ya, sumur bor. Dan pinggir sumur bor niku kula nandur duren, pengen dadi nandur duren wit duren cilik, dadi nggo isi-isi taman lah ya, dalai wit duren. Tak pikir ke banyu sedot terus sing sumur. Nggo ngisi kolam sih. Isi kolam bape sing sumur, nggo adus, nggo wudu, nggo nyuci, nggo pirang-pirang lah. Disedot terus, lah banyu ke disedot termasuk nggo nyiram taman. Nggo nyiram napa niki namine wit duren, ya wit tanduran liyane lah. Kula mikir berarti iki banyu sing iso sedot tak siram duren, meresep maning diproses malih, banyu kan wis kotor, di atas kan sudah kotor. Ya betul, kotor wis. Tapi kemudian meresap ke dalam tanah, diproses tanpa menggunakan mesin yang canggih, karena langsung sing proses Gusti Allah. Ning wis kotor, wis kados napa wis mambu sekalipun, kengko kan meresep maring jero tanah, disedot dadi bening malih. Aja ngoten iki dadi ya kayak muter, dadi kayak muter. Dadi sing iso disedot bersih, menyiram taman dadi nek kotor, meresep maning dadi bersih maning sedot maning. Ajib ya, jadi tanpa kita harus membeli mesin yang canggih. Langsung niku wis ala qudratillah nggih. Kuasanya Gusti Allah. Armingul singku ya Allah. Jadi memang di mana-mana seperti itu sudah ya. Banyu resep sedot, mana mau resep mana? Jadi muter surat. Nah. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran. Wallahu a'lam. Mungkin manfaat fid din wa fil akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falillahil hamdu rabbis samawati rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Allahumma ij'al thawabaha li walidayya ya maliku ya qadiru ya man la syarika lahu wa la wazira. Salli ala Muhammad nabi wa ghfir li wa li walidayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.